Ya, yang pasti ini Pak, Pak Nasaruddin tiap hari kan kami kunjungi Pak. Kita lihat sendiri keadaannya beliau tuh memang terlihatlah Pak tertekan begitu kan, ini kepentingan banyak Tapi pihak. Kaligis tadi tidak bisa membuktikan sama saya bahwa dia tertekan di Makobrimob. Kita Iwan lihat sendiri Pilihan Pak. pun tidak bisa membuktikan. Karena Bapak belum lihat. Buat kami yang setiap hari bertemu, kita lihat sendiri Pak. Bahkan kata-kata kami pun didukung oleh keterangan dokter. Dokter berkata demikian juga gitu. Jadi sekarang kami sebagai saksi ditambah ada ahli Tekanan dokter. itu kayak apa sih? Kan orang Brimob itu lihat aja Pak Boy itu kombes tapi wajahnya lembut. Selembut salju. Tekanan itu sebenarnya Lebih garang saya dibanding polisi ya makanya. Tekanannya bisa macam-macam Pak. Yang pasti secara politis kita bisa lihat istrinya sekarang dimajukan sebagai tersangka. Sebentar. Terus kemudian secara perasaan yang dialami gitu ya Pak ya. Mungkin kalau bisa dilihat di Makobrimob itu kan ada beberapa blok begitu. Di blok A itu sekarang ditempati oleh para teroris. Mereka aja tuh bersebelahan gitu ya. Jadi masih bisa mendengar ada orang di sebelah dan sebagaimana. Sedangkan beliau itu ditempatkan di satu blok tersendiri, di mana hanya ada beliau di situ. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa atau bagaimana itu tidak ada orang yang bisa tahu Pak. Begitu. Iya tapi jangan-jangan lebih mengerikan di Cipinang dibanding di sana. Itu kan lebih aman kan karena dia tidak ada yang ganggu kan sendiri. Terorisnya juga di dalam kan udah baik-baik, sholat aja kerjaannya. Loh, beliau tuh bertemu dengan teroris juga nggak, maksudnya sama sekali diisolasi untuk bertemu dengan orang lain. Sekarang yang sampai diadukan ke PBB itu apa sih kesalahan Republik ini sampai ke PBB pengaduannya? Saya rasa begini Pak, beliau ini perkaranya nggak selancar biasa apa gara-gara duduk di sebelah Pak Sugio. Pak. Beliau ini perkaranya diperiksa di KPK Pak. Sedangkan beliau diminta untuk banyak pihak gitu membuka apa yang beliau tahu mengenai keburukan gitu oknum-oknum KPK. Bukan KPK-nya sendiri ya Pak ya, tetapi oknum-oknum yang di dalamnya. Ya bagaimana bisa objektif begitu pemeriksaannya? Kan beliau juga takut Pak untuk membuka banyak hal, kemudian orang-orang itu juga padahal yang sedang menjalankan penyelidikan terhadap dia. Yang dia diminta membuka itu kan di kode etik. Sementara dalam perkara pidananya belum sampailah harus membuka yang di KPK. Artinya yang dia tuduhkan selama ini ke orang-orang Demokrat itu palingnya bisa digali oleh KPK sekarang dari dia. Oke, kita bicara di situ. Coba mungkin beberapa orang di Komisi Etik itu saya rasa orang hebat, orang terhormat gitu Pak ya. Tapi kan ada juga oknum KPK di situ gitu. Ya kita lihatlah Pak sama-sama gitu. Bukan, yang saya heran itu kita mengadu ke PBB ya. Dasar kita mengadu itu kan betul-betul ada penindasan hak asasi manusia. Betul. Iya. Lah, Anda tidak bisa meyakinkan saya kalau saya jadi PBB bahwa klien Anda itu memang hak asasinya terinjak-injak gitu loh. Ya itulah Pak, sekarang begini, beliau harus membuka keburukan beberapa oknum di KPK. Perkaranya disidik oleh KPK. Dampak psikologis yang dialami kan berat sekali itu Pak. Itu boleh Anda katakan bias. Tapi bisa juga satu hari ada orang nyogok oknum polisi. Dia ditangkap oleh polisi. Yang periksa ya terpaksa polisi juga kan. Tapi kan bukan polisi yang disogok dia yang memeriksa. Ya tapi Pak jangan lupa keputusan pimpinan KPK itu kan kolegial kan Pak, kita juga tahu begitu Pak. Baik, Anda ikut mendampingin nggak? Ikut. Saya ikut bersama Pak Kaligis di pemeriksaan kedua. Anda ikut di Bogota nggak? Oh enggak, itu Pak Kaligis Pak. Enggak, mana tahu Anda juga udah ikut. Saya mau tahu. Enggak, satu pertanyaan. Ada Solonya di Mangkuyudan Pak. Hah? Mangkuyudan. Beliau di Solo, masa nggak pernah ketemu? Saya fans berat beliau, Pak. Saya sering lihat. Pantasan dia gak jadi berangkat malam ini. Coba. Begini Pak, Bapak punya sumber, saya punya sumber. Hak jawab saya akan berikan. Tapi kalau nggak dimuat secara lengkap, kita ada undang-undangnya. Tentu baru kali ini saya membaca Tempo, saya melihat Tempo tidak akurat. Saya itu sama sekali, ini sudah hak jawab saya Pak ini. Saya sama sekali tidak tahu
dia punya perjalanan kemana-mana. Bapak, saya berangkat hari Minggu jam 7 malam. Di sana jam 7 pagi. Dia sudah ditangkap, Pak. Saya nggak usah kasih tahu nama. Yang suruh sama saya keluarganya. Waktu saya berangkat, tidak dikasih tahu apa-apa. Di sana baru saya tahu, Pak. Itu Abelardo, tanggal 9 jam 11 malam, baru saya tahu. Dibawa oleh penasihat dari New York. Baru saya tahu kehebatannya, karena semua kamar itu koran-koran dengan presiden dan jaksa agung, Pak. Saya baru tahu di situ. Dan dia jamin. Nah, kemudian besoknya, saya pergi ke Interpol, dia yang bawa. Kita masuk setengah mati, dia begitu masuk ke Interpol, dihormati sama semua polisi. Itulah Abelardo. Kemudian dia bikin 2 surat. Kepada Menteri Luar Negeri dan kepada Jaksa Agung. Dia sudah hubungi, Pak. Waktu itu dia serahkan, tapi dengarin, Pak, supaya tidak ditandatangani oleh si Nasaruddin. Dia masih bimbang. Jam 7 malam, saya ditelepon sama duta besar, saya di hotel, Pak. Dia datang katanya dan istrinya habis itu, telepon habis, di-cut, saya nggak bisa hubungan juga sama dia. Baru besoknya jam 11, dia lagi tulis-tulis untuk katakanlah asilum. Dia bilang sama saya, ada wartawan yang saksi, Pak, si Desi. Kaligis, saya minta itu. Saya bilang sudah terlambat karena jam 10 pagi sudah dibicarakan Jaksa Agung, Anda belum tekan. Itu fakta nyata. Terus dia bilang, Bapak ikut. Langsung di-cut, Pak. Polisi sendiri bilang, why Mr. Professor? You are banned by, the government. I don't know why. Itu kata-katanya, mohon Bapak catat. Jadi saya nggak tahu sama sekali. Jadi kesalahannya, kenapa dia sendiri di pesawat? Waktu itu diminta satu wartawan ikut. Juga tidak dikasih, Pak. Baik. Ini faktanya yang saya ngomong. Baik. Jadi saya sama sekali nggak tahu mengenai perjalanan itu, Pak. Kalau sampai Bapak punya sumber, kasih ketemu saya sumber itu, toh, laporin saya ke polisi kalau saya bohong, Pak. Enggak itu. Kalau enggak ya. Itu Tapi hak jawab saya, Pak. Ya udah Saya terjawab. tulis juga, saya akan tulis kepada Anda. Ini lebih Ya. disaksikan Ya, jutaan orang. banyak orang ini. Enggak, bukan ya. banyak di sini aja jutaan. Baik, Pak. Yang saya kepingin tahu dari mana Pak Oto tahu bahwa si Nazaruddin ada di Kolombia. Saya dikasih tahu sama adiknya, Bapak, saya dikasih duit pada waktu itu, saya nggak sebut namanya, berapa. Jam 12, saya masih nggak tahu bahwa saya akan ke Kolombo. Hari Minggu, Pak. Saya main golf di Halim 2. Oke. Halim 2 kemudian saya disuruh ketemu sama saudaranya supaya Bapak tahu di Sultan. Baik. Saya datang ke Sultan, Pak Oce mesti berangkat ke Bogota. Oke, dia kasih saya duit. Saya jam 6 sudah ada di itu. Baik, sekarang giliran ya. Wahyu. Baik, Pak. Jadi sumber Bapak itu keterangan palsu, Pak. Saya bilang keterangan palsu sumbernya. Tanyain dulu yang bayarin ke Bogota siapa, Pak? Yang bayar adalah keluarganya, saya bisa bawa kemari. Toh, Nggak usah dibawa kemari, Pak. Ini penuh. Saya boleh jawab dong, jangan begitu dong. Masa begitu nggak apa-apa. Saya jawab kan boleh. Boleh. Ya. Saya Kan mau jelas, dibawa kan ke mau sini. transparan. Ya. Saya dikasih uang cash. Oh ini sekarang giliran dia. Bukan. Ya. Ya. Silakan, Pak. Iya, iya. Ya, gimana ya ini jawabnya Pak Oce ini? Ya intinya beginilah. Surat kan Tempo. Intinya aja. Ya intinya Ya. kami ini mendapatkan informasi bukan hanya dari satu sumber tapi beberapa sumber yang kami yakini bisa dipertanggungjawabkan keterangannya, integritasnya bahwa ada skenario untuk membawa kabur Nazar untuk tidak kesentuh oleh hukum Indonesia melalui skenario suaka politik. Dan itu dilakukan melalui persekongkolan Lah, banyak suaka pihak. politik kan setelah tertangkap. Ya. Ini jangan cemberut dulu membawa Ya. lari dari Indonesia atau dari Singapura atau mengaburkan dari situ. Suaka politik cerita itu kan setelah dia ketangkap di Bogota. Iya, iya. Yang di skenario yang mana ini? Yang setelah dia ketangkap atau sebelumnya? Iya, tentu saja saya mau fokus ke pembicaraan kita ketika yang di Bogota saja, Pak. Bogota. Ketika ketangkap saja. Ya. Ya kan, yang lalu-lalu itu agak sumir juga meskipun ceritanya juga banyak soal itu. Tapi yang pasti kan kelihatan kita melihat juga pergerakan Pak Oce. Ya kan, waktu itu ke Florida ada informasi yang mengatakan ada kontak yang intens dengan antara beliau dengan Nazar yang waktu itu ada di Kolombia. di Dominika, di Kepulauan Karibia itu. Ya, kemudian dia mau nerbang ke Tapi kalau ada dia intent kota ya wajar aja dong untuk klien dia. Nah iya makanya. Jadi kontak-kontak, nah, terus sampai akhirnya ternyata
sumber ini mengatakan ini kontak antar lawyer yang top di Indonesia dan juga paling topnya di Bogota, yaitu Abelardo di Espriella itu. Lah kliennya juga top yuk. Ya, kliennya juga top makanya kakap. Iya, wajar Makanya dong, ini pengacara sekongkolan top. bannernya persekongkolan kakap Nazarudin. Ya kan? Nah, bahwa kemudian ini kan masuk akal. Kenapa? Seru itu Lah ini pakannya. persekongkolan kakap. Anda nuduh Otto Kaligis. Tapi Ya. ada nuduh juga Dubes. Apa Dubes sama Otto berteman atau Ya enggak dua tahu jalur lah. Ada lagi? cerita-cerita. Ini beliau juga sempat dapat janji-janji manis dari Dubes itu untuk bisa berkolaborasi. Ya kan? Benar. Ya Saya kan? marah sama. Saya nggak Itu benar itu. cerita. Sorry, konstruk cerita ini kami Nggak dapatkan benar. dan tidak bisa kita diamkan, Pak. Saya juga Ya kan? kan sumber. Iya, iya. Anda juga diwawancara di Saya sini. juga sumber. Ya. Anda juga Makanya, diwawancara di sini, ya. dikonfirmasikan. Sampai saya marah sama duta besar. Ah. Dia ngomongin saya. Ya. Intinya, Pak, ini kejar-kejaran antara tim penjemput dengan para komprador-kompradornya Nazar Iya. ini. Sampai kemudian cepet-cepetan. Kalau udah lewat sampai jam pagi keesokan harinya, udah dapat digetok itu keputusan pengadilan untuk suaka. Sehingga langsunglah itu tim penjemput diketuai oleh Brigadir Polisi Anas Yunus. Langsung dia ambil itu ketika pesawat lagi di hanggar, bukan di bandara. Ambil. Nah, ketika Dubes lagi asik-asik rapat dengan staf ngomongin itu. Jadi Dubesnya memang juga diabaikan di sini karena dianggap ada dugaan kong kali kong. Baik. Yuk. Wartawan aja dibohongin Dubes. Di kerangkeng di Dubes. Nanti kita Padahal mereka ada di isi. Saya yang bawa si Habis- wartawan ke sana. habis supaya ini cover ki- Bos Said. habis ini kita Ya Pak, bicara. tapi saya akan laporin Pak. Enggak, Bukan kita- saya. kita bicara Soal sama hukum Dubes. bagaimana jalan silahkan. Eh, Ya, Anda kan koran besar. Ya Pak, Tapi Pak Kardi, saya nggak bahwa mau, ada ya. keberatan apapun dari Pak Ote Kaligis adalah hak beliau. Saya untuk tahu. mengatakan itu, dan kami wajib untuk memuatnya sesegera mungkin. Baik. Tapi saya juga wajib untuk mengatakan kepada publik bahwa saya punya integritas Pak. Tempo koran besar, bukan koran kuning. Tapi saya hak jawab saya kasih besok, Bapak jawab itu. Baik. Tentu saja, saya Ya, juga terima bangga kasih. pada pengacara besar, Ya. sehingga caranya Terima juga harus kasih. elegan Saya ya. akan- saya akan Ya, jawab. sama-sama Baik. besar Supaya lah. terang. Ya, sama-sama besar lah ya. Ya. Saya Bilang itu. Saya mau istirahat sejenak. Coba untuk Arswendo, Anda itu agak malang, datangnya terlambat. Jadi dia terpaksa dekat Sujiwo Tejo. Dia dekat ada. Enggak apa-apa, dia kan hatinya kemana. Itu yang penting. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita teruskan diskusi kita yang memang panas. Saya sekarang mau pindah ke Dubes kita di Bogota, di Kolombia, Pak Michael. Selamat malam, Pak Michael. Malam, Pak. Malam, Pak Kardi. Ya, saya dengar Skype-nya lagi ada masalah teknis. Jadi kita lewat telepon jarak jauh nih, telekonferensi. Benar sekali, Pak Kardi. Saya minta maaf karena antara jarak wisma ke kantor jauh dan staf yang menangani lagi puasa, jadi jam kantornya jam 9. Pak Dubes, saya mau langsung ke persoalan. Pak Baik. Dubes itu Baik, tuduhannya banyak banget nih. Dari Kaligis, Pak Dubes dibilang dari pekan lalu itu membohongin Kaligis. Di majalah Tempo, Pak Dubes juga katanya terlibat untuk merekayasa agar si Nazarudin dapat suaka. Bahkan disebut-sebut ada $1 juta dana untuk itu. Pak Dubes mungkin udah baca majalah Temponya. ya. Saya belum, tapi saya lihat di internet, Pak. Ya, silakan Pak, terusin. Ya, jadi pertama mengenai ya kesan dan sikap saya kepada Pak Kaligis itu, saya anggap dia seorang guru besar, seorang yang sangat berpengalaman. Ya, saya lihat dia harus akun, wise dan rasional. Tapi terus kemudian saya membaca, mendengar reaksi dia yang
Ya, saya lihat kurang wise, saya jadi begitu. Nah, kemudian masalah